Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas nih tentang malpresentasi. Jadi nanti di sini aku akan sharing materinya dulu, kemudian seperti biasanya soal dan pembahasannya. Ini sesuai dengan request salah satu subscriber aku. Ya, minta katanya, "Kak, kemarin waktu aku try out itu tuh dapet soal tentang persalinan sungsang, katanya try out EB gitu ya teman-teman ya. Kemarin waktu aku SKB aku juga dapet sih ini presentasi, cuma aku mau bikin video tuh belum sempet kan. Jadi nah ini aku sempetin dan alhamdulillah udah jadi PPT-nya dan aku share videonya buat teman-teman semua dan aku usahakan nanti jelasin pelan-pelan biar teman-teman juga nantinya paham. Nah, nanti aku akan kasih tips trik untuk menghafal tentang persalinan sungsang itu sendiri ya teman-teman ya, untuk tekniknya. Oke, sebelum masuk ke materi dan soal pembahasannya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku juga sering upload video materi kebidanan, UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum gabung di grup UKOM Kebidanan ataupun SKD CPNS, silahkan bergabung. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga boleh banget gabung di grup UKOM Kebidanan, karena untuk materi kebidanannya sendiri ya itu kan mirip-mirip ya yang SKB CPNS nya yang materi kebidanannya. Untuk kesehatan umum, insya Allah kalau misalnya ada waktu senggang itu aku coba bikinin buat teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ke materi dan soalnya. Oke, jadi nanti di sini yang akan aku bahas ya teman-teman. Jadi itu malpresentasi. Malpresentasi itu ya teman-teman ya, kan ada malpresentasi dahi, ada malpresentasi muka dan presentasi bokong atau malpresentasi bokong. Jadi nanti aku di sini lebih memfokuskan ke malpresentasi bokong ya, karena itu sering banget keluar yang teknik-tekniknya itu. Jadi nanti untuk presentasi bokong akan aku jelasin juga tentang macamnya, syarat persalinan pervaginannya, teknik persalinannya seperti Muller, klasik, Lofset, Murishu gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman silahkan pahami pelan-pelan dan siapkan buku catatannya, karena ini tuh bener-bener butuh pemahaman. Kalau misalnya udah tahu kata kuncinya, insya Allah nanti kalau menemukan soal, teman-teman nanti bakal mudah banget ngejawabnya gitu ya. Oke, untuk presentasi dahi dan muka nanti akan aku singgung sedikit-sedikit juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah presentasi dahi. Aku jujur banget ya teman-teman, dulu waktu kuliah aku tuh merasa kesulitan untuk materi persalinan karena harus ngehafal yang kayak frontal bone, terus orbita dan lain-lain. Nah, di sini aku coba jelasin dengan bahasaku biar teman-teman mudah memahaminya gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh banget teman-teman komen di bawah gitu ya. Yang pertama adalah presentasi dahi. Presentasi dahi ini ya teman-teman ya, di mana tulang orbita dan ubun-ubun besar atau diameter terbesar kepala itu yang masuk ke pintu atas panggul. Nanti akan aku kasih tahu gambarnya ya. Jadi presentasi dahi itu orbita dan ubun-ubun besar atau diameter terbesar kepala itu yang masuk pintu atas panggul. Nah, ini persalinannya tidak dapat dilakukan secara pervaginam ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada ibu mau bersalin di PMD itu harus segera dirujuk. Kemudian kalau di RS biasanya dilakukan seksio cesarea. Seperti itu ya. Oke, aku singgung sedikit-sedikit untuk yang presentasi dahi dan presentasi muka ya. Nah, ini contoh gambarnya untuk presentasi dahi. Terlihat bahwa kepala berada di antara posisi fleksi sempurna dengan ekstensi sempurna. Intinya mah gitu ya. Intinya ini, orbita dan ubun-ubun besar atau diameter terbesar kepala itu yang masuk ke PAP gitu ya. Ini jarang-jarang sini keluar soal, tapi teman-teman juga harus tahu ya yang ini ya.
Kemudian presentasi muka teman-teman. Untuk presentasi muka ini kalau teman-teman melakukan pemeriksaan dalam atau VT itu akan teraba muka, mulut, dan bagian rahang itu mudah diraba ya teman-teman ya. Kan namanya aja presentasi muka gitu ya. Kemudian tulang orbita, tulang pipi, dan kepala janin dalam keadaan defleksi maksimal. Nah, kalau misalnya ada ibu bersalin di PMD, jelas dirujuk di RS. Kemudian untuk gambarnya nanti aku kasih tahu di slide selanjutnya. Kalau misalnya di RS, presentasi muka dengan dagu anterior ini dapat dilakukan persalinan secara pervagina. Tapi kalau misalnya presentasi muka dengan dagu posterior ini harus dilakukan ST. Untuk gambarnya aku kasih tahu nih. Kayak gini. Teman-teman mungkin kalau baru awal-awal ini aduh materinya kok udah baru awal aja udah bikin pusing ya. Pelan-pelan ya teman-teman, emang materi persalinan tuh butuh konsentrasi, fokus, dan harus telaten memahaminya ya, pelan-pelan. Nanti kalau misalnya udah ke soal, insya Allah teman-teman nanti akan jadi paham. Ini ya contoh untuk yang anterior, ini yang untuk posterior. Jadi kalau anterior itu masih bisa dilakukan dengan pervaginam, tapi kalau yang posterior harus dilakukan SC gitu ya. Ini untuk presentasi muka. Kemudian presentasi bokong. Nah, ini teman-teman harus dipahami untuk yang presentasi bokong ya. Nah, kalau presentasi bokong itu kalau dilakukan pemeriksaan itu teraba bulat melenting di fundus ya. Harusnya kan kalau bulat melenting itu kan yang bagian ini ya teman-teman ya, leopard 3-nya. Nah, ini kok bulat melentingnya itu di fundus ya. Kemudian teraba bagian bulat, lunak, dan tidak melenting pada leopard 3-nya ya, kebalik. Kemudian gerakan janin sering dirasakan di bagian bawah perut ya teman-teman ya. Kemudian presentasi bokong itu ada presentasi bokong murni, ada bokong sempurna, ada bokong tidak sempurna, dan presentasi kaki. Nah, di sini aku akan jelasin nih tentang presentasi bokong dari murni, sempurna, tidak sempurna, dan kaki ya, biar teman-teman paham nanti kalau menemui soalnya. Sebelum ke tekniknya, aku jelasin dulu yang ini ya. Nah, untuk presentasi bokong itu yang pertama ya teman-teman ya, ada presentasi bokong murni. Bokong murni atau bahasa Inggrisnya Frank Bridge gitu ya. Teman-teman juga harus tahu bahasa Inggrisnya, karena kemarin waktu aku SKB itu tuh banyak banget yang keluar tuh bahasa-bahasa asing. Tidak menutup kemungkinan juga untuk soal-soal UKOM pun yang dikeluarkan adalah bahasa-bahasa asing juga gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham juga untuk presentasi bokong murni, di mana bokong di bawah kaki, aduh ini gimana sih ngomongnya, intinya bokong tuh di bawah, kakinya di atas. Ini koma ya biar teman-teman nggak bingung. Ini deh, ini ya teman-teman ya, bokong di bawah dan kaki tuh di atas, atau hanya teraba bokong saja ya. Murni itu berarti ya cuma bokong aja, nggak ada tambahan-tambahan kaki. Cara ngafalinnya gitu ya kalau bokong murni. Nah, nanti kalau melakukan pemeriksaan dalam biasanya akan teraba tuber ischi dan sakrum, tulang sakrumnya akan keraba. Jadi nanti biasanya di soal sering banget loh teman-teman, bidan melakukan pemeriksaan dalam dan teraba sakrum. Apakah presentasi pada kasus tersebut? Ya udah jawab aja presentasi bokong murni gitu ya, gampang ya. Oke, kemudian presentasi bokong sempurna atau bahasa Inggrisnya complete bridge ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisku masih aneh ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Aku kasih tahu bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya ada yang salah nanti komen, nggak apa-apa ya. Untuk complete bridge itu ya teman-teman teraba bokong dan dua kaki ya. Kalau murni itu tuh cuma bokong aja, tapi kalau bokong sempurna berarti ada bokong, ada dua kaki gitu ya. Kemudian presentasi bokong tidak sempurna. Kalau komplit itu kan sempurna, kalau incomplete berarti tidak sempurna ya. Teraba bokong dan satu kaki aja. Kalau bokong sempurna itu ada bokongnya, ada dua kakinya. Kalau
gak sempurna itu berarti ada bokong tapi kakinya cuma satu gitu ya teman-teman ya. Bisa ya dibayangin, dipahamin, gak usah dihafal tapi dipahamin aja ya. Kemudian presentasi kaki atau foot link, nah berarti hanya teraba 2 kaki. Jelas ya, gampang kalau presentasi kaki mah berarti kaki aja gitu. Kemudian nah ini contoh gambarnya complete bridge, incomplete bridge, dan frank bridge ya. Oke, ini untuk yang bokong murni ya, cuma bokong aja. Kemudian complete bridge ada bokong, ada kedua kaki. Kemudian incomplete bridge ada bokong, ada satu kaki ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masih di presentasi bokong ya teman-teman ya. Kalau yang dahi muka tadi kan udah clear semuanya. Ini kita fokus ke presentasi bokong ya. Teman-teman fokus ke ini. Nah, untuk syarat persalinan pervaginamnya ya, ada syaratnya teman-teman. Syaratnya apa tuh? Syaratnya yang pertama adalah presentasi bokongnya harus murni ya, nggak boleh yang complete bridge, nggak boleh. Bolehnya yang frank bridge atau bokong murni ya teman-teman ya, kalau untuk yang persalinan pervaginamnya. Kemudian tidak ada riwayat SC karena CPD atau cephalopelvic disproportion. Nah, gitu ya. Pokoknya tidak ada riwayat SC karena itu. Kemudian janin tidak terlalu besar ya, ada ketentuannya kurang dari 4.000 gram ya. Tapi mungkin beberapa buku tuh kemarin ada yang mengatakan berapa ya, 3.000 berapa ya tadi, aku pernah baca pokoknya 3.000-an gitulah teman-teman ya, 3.000 berapa gitu. Nah kemudian aku ini ambil yang sering banyak ada di buku-buku ya, karena mungkin satu buku dengan buku lain berbeda, tapi ketentuannya ini ya, pokoknya nggak boleh lebih dari 4.000 gram. Kemudian syarat yang lainnya adalah kepalanya fleksi ya, dan syarat yang lainnya lagi adalah bidannya terlatih dapat menolong di puskesmas Ponet atau RS. Jadi puskesmasnya harus yang Ponet ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kita ke teknik persalinan pervaginam. Nah, ini yang sering keluar nih di soal-soal. Jadi teman-teman, untuk yang spontan prasabrah ya, ini untuk yang presentasi bokong murni ya, gampang yang hafalnya brah kan bokong ya kan, teman-teman pernah dapat ya materinya ini ya di di perkuliahan, pernah praktis juga ya pasti ya, untuk presentasi bokong murni pakai prasabrah ya, kedua tangan kita pegang gitu loh teman-teman ya, pernah ya pasti ya. Kemudian manual aid ada Muller, ada klasik, ada Lofset, ada Maurizio. Oke, aku coba pelan-pelan jelasin biar teman-teman tahu bedanya ya. Kalau ini caraku ngehafal gitu ya. Untuk Muller ya teman-teman, itu kita tuh melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu. Oke, aku garis bawahi ya. Jadi kalau Muller itu nanti kita melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu. Depan, Muller itu depan. Kalau klasik melahirkan bahu dan lengan belakang terlebih dahulu. Cara ngafalinnya gini deh teman-teman. Klasik K ada K-nya, belakang juga ada K-nya. Ya udah berarti kalau klasik tuh berarti lengan belakang dulu, kalau Muller tuh berarti depan. Kalau aku cara ngafalinnya gitu ya. Nah, kemudian Lofset. Lofset ini jika lengan bayi ada yang menjungkit keluar, dilakukan dengan memutar bahu bayi 180 derajat. Cara ngafalinnya gini, kalau Lofset ini kan ada O-nya ya. Ada O-nya, ini 180 derajat kan ada lingkaran-lingkaran atau O-nya. Cara ngafalinnya mah gitu gampangnya gitu ya teman-teman ya. Kita cari gampangnya aja buat ngehafal ya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian kalau Maurizio yaitu untuk menolong kelahiran kepala. Jadi kan teman-teman pasti tahu ya Maurizio ya, untuk menolong kelahiran kepala gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi lagi juga. Jadi dalam menolong persalinan sungsang itu ya, segera longgarkan tali pusat segera setelah tali pusat tampak di vulva ya, segera dilonggarkan ya. Terus ini juga harus teman-teman highlight atau garis bawah juga, bahwa maksimal kepala janin itu harus lahir 8 menit ya setelah tali pusat lahir. Aku juga pernah nih dapat soal ini.
yang pertanyaan dimana berapakah maksimal kepala janin harus lahir setelah tali pusat lahir? Ya udah jawab aja 8 menit gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau muller itu berarti bahu dan lengan depan. Kalau klasik berarti K, berarti belakang dulu. Kalau love set yang ada OO-nya berarti yang ada 180 derajat gitu. Cara ngafalin gampangnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke soalnya nih teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman belum bergabung di grup, silahkan bergabung, coba kerjakan soal pollingnya, dan sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Aku sering ingetin nih, kalau menemui soal, kita baca dulu ke pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah nama perasat yang digunakan bidan X untuk menolong kelahiran lengan bayi tersebut? Kayak gini model soal-soalnya ya teman-teman ya. Jadi soalnya berbunyi, bidan X sedang menolong persalinan di rumah sakit. Setelah tali pusat lahir, terlihat nih lengan bayi menjungkit ke atas. Kemudian bidan X ya memutar tubuh bayi 180 derajat. Nah, gampang banget kan? Tadi kan aku udah bilang kalau ada 180 atau OO-nya itu kan berarti yang mana teman-teman? A, B, C, D, E, yang ini ya, gampang banget. Kalau muller itu bahu depan dulu, kalau klasik ada kakaknya berarti bahu belakang, kalau berah itu kan untuk melahirkan bokong ya. Oke, kalau Mauricio itu tuh yang ini tadi ya, untuk menolong kelahiran kepala. Oke, sampai sini teman-teman paham ya, gampang banget kan. Kemudian kita ke soal selanjutnya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah presentasi janin dalam kasus di atas? Jadi bunyi soalnya adalah, Nyonya U umur 23 tahun, G2P1A0, umur kehamilannya 38 minggu, infartu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan oleh bidan, TFU 34 cm, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ-nya adalah 142 kali per menit. Didapatkan pembukaan lengkap, teraba sakrum, KK, atau ketubannya ini udah pecah gitu ya. Kemudian bokong janin terlihat di introitus vagina. Oke, presentasi apakah kasus di atas? Tadi kan aku udah bilang ya teman-teman, kalau melakukan pemeriksaan dalam, kemudian teraba sakrum, berarti apa? Ayo tadi. Teraba sakrum, malah kecoret kan, mau garis bawah aku tuh. Nah, ini AIDS. Ya ampun, gak apa-apa deh, intinya ini ya. Teraba sakrum berarti apa? Ayo, tadi aku udah bilang kan kalau teraba sakrum. Kita ulang lagi nih materinya biar teman-teman ingat lagi. Yang ini. Nah, presentasi bokong murni atau Frank Bridge ini pada pemeriksaan akan teraba sakrum. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang Frank Bridge atau bokong murni. Berarti jawabannya adalah opsi C. Gampang banget kan teman-teman. Nah, sebenarnya tuh materi ini tuh gampang, tapi kan kadang kalau teman-teman menemui di buku-buku itu kan, oh ya ampun, bacaannya udah banyak banget, terus gambar-gambar, tengkorak-tengkorak, terus ada bahasa Latin-Latinnya itu kan, yang teman-teman pasti udah bikin males duluan. Aku pun dulu juga ngerasain gitu teman-teman, tapi ketika aku baca, kemudian aku ringkas pelan-pelan, insya Allah akan mudah dan perbanyak latihan soal. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang besok minggu dapat jadwal ujian. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Pokoknya jangan gerasa gerusuk kalau ngerjain soal. Tetap tenang, jangan lupa berdoa, fokus intinya ya teman-teman. Semoga apa yang teman-teman pelajari itu sama Allah atau Tuhan ya diingatkan ketika ujian dan diberikan hasil yang maksimal, dan aku doain semuanya lolos ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu dari aku. Aku ingetin lagi sebelum aku tutup, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku biar aku lebih semangat lagi nih buat video buat teman-teman semuanya.
Dan jangan lupa follow dan like postingan-postingan aku di Instagram maupun di TikTok ya, yang kebidanannya atau UKOM-nya atau SKB CPNS-nya. Oke, sekian dari aku tutup dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.